Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Aziz Wirdo Official. Channel yang membahas tentang informasi sosial, khususnya bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Baik, kali ini pada konten kali ini saya akan membahas tentang bantuan yang tidak sesuai. Jadi ada beberapa KPM yang mengatakan bantuan tidak sesuai dengan komponen yang sudah ada atau yang sudah dimiliki atau jadi tanggungan dari KPM itu. Jadi dananya tidak sesuai dengan itu. Nah, bagaimana solusinya? Baik, kali ini saya akan membahasnya. Sebelum masuk dalam penjelasannya, jika suka dengan video ini bisa langsung tekan tombol like pada di bawah ya. Dan jika masih bingung atau mau berbagi informasi langsung tulis tombol komen. Nah, tulis ya. Dan yang terakhir, yang baru bergabung di channel ini bisa langsung subscribe dan nyalakan tombol loncengnya seperti itu. Oke. Kali ini saya akan membahas bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di KPM, bahwa dana PKH yang sudah dicairkan atau ditransfer ke rekening masing-masing itu tidak sesuai dengan tanggungan yang dimiliki seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode dan solusinya. Ada juga saya terangkan beberapa kasus yang mungkin mirip dari ibu-ibu KPM yang alami ya. Contohnya seperti ini, seperti kasus yang pernah saya tangani ya. Jadi pertama ada kasus memiliki komponen anak SD dan juga SMA. Nah, pada waktu itu seharusnya ya itu yang diberikan itu kalau SD yaitu 225. Nah, kalau SMA itu adalah 500 ya. Jadi totalnya menjadi 725 kalau logikanya. Nah, tapi ternyata yang diterima itu hanya 600.000 rupiah. Nah, ini apa yang salah? Nah, yang salah adalah komponen SMA itu ternyata masih masuk dalam komponen SMP. Jadi tidak ada laporan dari KPM. Nah, ternyata anaknya itu masih SMP, belum ada laporan sudah masuk ke SMA. Jadi bantuan yang terima yang seharusnya itu berjumlah 725, tapi ternyata di bantuan tersebut hanya menerima 600.000 rupiah seperti itu. Jadi itu adalah kasus yang pernah dialami. Terus yang kedua, ada beberapa kasus seperti ini. Ini biasanya sering terjadi. Nah, pada waktu itu ibu-ibu KPM itu ada salah satu ya, tidak saya sebutkan, memiliki 2 anak SD dan juga dalam keadaan hamil. Nah, tentunya kalau 2 anak SD itu mendapatkan bantuan 225 dikali 2 otomatis kan 450.000, dan ibu hamil itu menerima 750.000. Berarti kalau dijumlah kira-kira berapa? Berarti 750.000 ditambah 450.000. Jadi kan menjadi 700 tambah 4 berarti berapa, Bu? Berarti kan 110 ya, 1.100.000. Nah, ditambah 50 tadi berarti menjadi 1.200.000 rupiah. Ternyata di dalam bantuan tersebut itu hanya menerima 450.000. Nah, ini masalahnya apa? Karena pada waktu masalahnya ada ketentuan baru bahwa kehamilan yang ketiga itu tidak dihitung seperti itu. Nah, ternyata selain itu karena dia lapor juga, saya balitanya kok tidak masuk. Nah,
seperti itu. Seharusnya segera lapor. Nah, artinya kalau tidak lapor nanti bantuannya hanya mendapatkan 450.000 seperti itu. Jadi jika ibu hamil ketiga itu tidak dihitung, jadi tadi tetap menerima sejumlah 450.000. Tapi waktu itu dia protes bahwa saya sudah memiliki balita. Nah, tapi tidak melapor. Nah, tapi kalau kita masukkan dalam data pendamping atau EPKH itu harus melalui namanya ada nomor NIK-nya, ada data di KK. Jadi tidak mungkin melaporkan masukkan balita itu tanpa ada namanya nomor induk kependudukan. Jadi dari evaluasi ini bisa disebutkan bahwa ketika sudah bayi lahir, karena balita itu masuk komponen, tapi kalau ibu hamil yang ketiga karena tadi anak ketiga itu tidak masuk. Jadi balita setelah lahir atau bayi lahir itu langsung saja membuat ya namanya KK dan juga akte, jadi nanti bisa dimasukkan dalam EPKH atau sistem yang biasa dikelola oleh pendamping PKH seperti itu. Jadi nanti bantuannya bisa langsung 2 anak SD ditambah 750.000, jadi menjadi sama balita ya menjadi 1.200.000 rupiah itu. Jadi tidak hanya 2 SD yang menerima 450.000, jadi ada tambahan balita seperti itu. Nah, jadi yang paling penting untuk kita lakukan seperti itu. Nah, yang penting dari judul yang saya terangkan tadi itu adalah namanya pemutakhiran. Jadi kenapa? Ayo 2 hari lagi. Nah, itu karena pada tanggal 5 November 2020 ya, nanti akan ada namanya final closing. Nah, final closing ini adalah pemutakhiran atau pengupdatean data dan dari pendamping, dan KPM itu melapor bagaimana perubahan-perubahannya dan itu diproses di EPKH. Nah, prosesnya apa? EPKH ini nanti langsung menuju ke final closing. Jadi sudah terkumpul data perubahan tersebut dalam namanya final closing yang dimiliki oleh kita. Jadi sesudah dari data pendamping kita proses, kita update menuju ke final closing. Nah, setelah itu apa? Setelah itu langsung final closing itu diterima oleh Kemensos atau Kementerian Sosial seperti itu. Nah, setelah itu Kemensos memberikan data bayar ini ke Bank Himbara yang sudah ada di penerima PKH masing-masing, baik BNI, baik BTN, Mandiri, BRI dan sebagainya. Jadi data Kemensos itu dikirim ke situ. Nah, setelah itu ditransfer ke rekening masing-masing melalui multi kredit. Jadi nanti oleh karena itu ada perbedaan penyaluran atau pentransferan yang sehingga perbedaan bank itu seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, pasti ada perbedaan dalam pentransferan ke rekening. Jadi intinya seperti ini. Ayo, kenapa kurang 2 hari? Ini intinya adalah pada tanggal 5 November itu ada namanya final closing. Jadi itulah penutupan untuk melanjutkan ke tahap 1 atau data bayar yang digunakan untuk membayar atau mentransfer dana PK pada tahun depan atau tahap 1. Jadi terakhir yaitu tanggal 5 November 2020. Nah, fungsinya ini yaitu tadi sudah saya terangkan bahwa fungsinya ini kalau sudah tercakup dan sudah terkumpul nantinya digunakan untuk membayar atau memberikan transferan kepada KPM pada tahap 1 2021 seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah jangan sampai terjadi perbedaan tersebut atau tidak sama perbayarnya ya. Jadi harus selalu komunikasi dengan pendamping. Nah, jadi nanti memang diupdate ketika ada kesalahan data, nanti bisa diperbaiki oleh pendamping ke tahap-tahap selanjutnya seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya tetap selalu komunikasi dengan pendamping. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Jika masih bingung bisa langsung tanya di komen di bawah ya. Dan moga-moga bisa bermanfaat. Dan bagi yang memerlukan informasi ini bisa langsung di-share atau diberikan informasi ini kepada yang membutuhkan atau diberikan informasi pada yang lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.